Dua faktor yang ikut berperan dalam masalah belajar siswa adalah prakonsepsi dan miskonsepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dian Mufarida, guru fisika SMA Negeri 2 Bontang. Izinkan saya untuk berbagi praktek baik bagaimana mereduksi miskonsepsi dan melatihkan keterampilan berargumentasi siswa pada materi fluida statis dengan pemanfaatan buku ajar berstrategi konflik kognitif. Situasi awal yang melatar belakangi praktek baik ini dapat saya deskripsikan sebagai berikut. Identifikasi prakonsepsi siswa saya lakukan dengan memberikan asesmen awal dalam bentuk analisis terhadap 4 video fenomena dalam fluida statis. Saya menemukan bahwa 87% dari 65 siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Bontang prakonsepsinya mengarah kepada miskonsepsi. Langkah selanjutnya, saya melakukan wawancara terhadap 10 siswa yang mengalami miskonsepsi dengan persentase terbesar. Rangkuman terhadap hasil wawancara sebagai berikut. Berdasarkan temuan prakonsepsi yang berlabel miskonsepsi dan hasil wawancara siswa tersebut, saya menilai perlu dilakukan reorientasi dalam pembelajaran fisika, khususnya pada pokok bahasan fluida statis. Praktek baik ini penting untuk dilakukan karena jika miskonsepsi siswa muncul secara terus-menerus, maka akan mengganggu pembentukan konsepsi ilmiah dan mengakibatkan masalah belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Saya sebagai guru fisika memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan reorientasi pembelajaran agar tujuan baik yang telah dirumuskan dapat tercapai. Tantangan-tantangan yang saya hadapi adalah berpegang pada karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka. Saya menyusun aksi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Buku ajar yang telah saya tulis berisikan gambaran umum. Gambaran umum berisi pengetahuan pengantar yang dapat menjadi jembatan penghubung pengalaman siswa dan materi baru. Peta konsep merupakan gambaran materi pelajaran yang dapat siswa pelajari dalam setiap subbab. Capaian pembelajaran berisi kompetensi dan materi yang siswa harus kuasai pada setiap elemen. Strategi pembelajaran merupakan alternatif strategi yang dapat dipilih oleh guru untuk membelajarkan materi. Skema pembelajaran berisi rambu-rambu untuk membelajarkan materi dalam setiap subbab. Tujuan pembelajaran merupakan capaian pembelajaran yang harus siswa dapatkan setelah mempelajari satu bab. Penilaian berisi berbagai macam penilaian yang akan siswa tempuh selama mempelajari satu bab. Pertanyaan kunci berisi pertanyaan mengenai pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan dipelajari. Aktivitas belajar berisi aktivitas yang dapat siswa lakukan untuk meningkatkan kompetensi berpikir logis. Rangkuman berisi rangkuman inti dari materi pembelajaran yang disajikan. Refleksi berisi perenungan apa yang telah siswa capai dan akan lakukan setelah mempelajari satu bab. Uji pemahaman untuk meningkatkan kompetensi siswa. Kode QR, kode batang yang dapat siswa gunakan sebagai acuan atau sumber untuk memahami atau memperkaya materi melalui media digital. Adapun strategi yang saya gunakan adalah 1. Memanfaatkan buku ajar berstrategi konflik kognitif dalam pembelajaran untuk mereduksi miskonsepsi dan meningkatkan keterampilan argumentasi siswa. 2. Memanfaatkan asesmen awal, proses, dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar siswa. 3. Menggunakan pemahaman tentang kebutuhan belajar dan posisi siswa untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. 4. Menggunakan analisis CRI, Hasan et al. 1999 dan pengkodean argumentasi Kucuk-Kozer et al. 2007 untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa atau pemetaan kebutuhan belajar siswa. 5. Konflik kognitif
pada setiap aktivitas diberikan dengan cara bervariasi, yaitu aktivitas 1, konflik kognitif diberikan dalam bentuk analisis 5 kasus bergambar terkait tekanan hidrostatis dengan mengadopsi model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Aktivitas 2, konflik kognitif diberikan dalam bentuk 4 soal pilihan ganda beralasan terkait hukum Archimedes dengan mengadopsi model kooperatif script atau CS. Aktivitas 3, konflik kognitif diberikan dalam bentuk percobaan dari kuis Indosat Galileo terkait tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan kapilaritas dengan mengadopsi model pembelajaran IODE. 6. Menyediakan sumber belajar alternatif dari video YouTube karya saya. 7. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sesama guru fisika. 8. Melakukan refleksi pembelajaran dan menyusun rencana tindak lanjut. 9. Membagikan karya buku ajar berstrategi konflik kognitif di platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk mendapatkan umpan balik. Tahapan-tahapan dalam reduksi miskonsepsi siswa saya lakukan melalui, pada bagian ini saya akan mendeskripsikan dampak, respons orang lain, dan refleksi dari aksi yang telah saya lakukan. 1. Hasil dan dampak. Profil pemahaman siswa yang berlabel miskonsepsi terhadap konsep tekanan hidrostatis dapat disajikan sebagai gambar berikut. Gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa rata miskonsepsi hasil analisis CRI 32% dan pengkodean argumentasi 46%. Miskonsepsi ini diatasi dengan aktivitas 1. Gambar sebelah kanan, kasus keempat, menunjukkan bahwa terdapat penurunan miskonsepsi siswa hasil CRI 0% dan pengkodean argumentasi 25%. Miskonsepsi diatasi dengan aktivitas 3. Gambar tersebut menginformasikan terjadi penurunan miskonsepsi siswa pada uji pemahaman, yaitu menjadi 20%. Argumentasi siswa mengalami perubahan ke level B, yaitu benar sebanyak 58%, dan level A dapat diterima secara ilmiah sebesar 22%. Profil pemahaman siswa yang berlabel miskonsepsi terhadap prinsip Archimedes dapat disajikan sebagai gambar berikut. Gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa rata miskonsepsi hasil analisis CRI 20% dan pengkodean argumentasi 23%. Miskonsepsi diatasi dengan aktivitas 2. Gambar sebelah kanan, kasus kelima, menunjukkan bahwa terdapat penurunan miskonsepsi siswa hasil CRI 0% dan pengkodean argumentasi 12%. Miskonsepsi diatasi dengan aktivitas 3. Gambar berikut menginformasikan terjadi penurunan miskonsepsi siswa pada uji pemahaman, yaitu menjadi 10%. Argumentasi siswa pada level B benar 63% dan level A dapat diterima secara ilmiah 26%. Pada aktivitas 3, teridentifikasi miskonsepsi konsep tegangan permukaan dan kapilaritas. Miskonsepsi tersebut diatasi dengan aktivitas 3 pada tahap konfirmasi. Tabel berikut memberikan gambaran tentang kemajuan belajar siswa mulai dari konsepsi yang awal yang dimiliki siswa ketika praaktivitas 1, praaktivitas 2, dan praaktivitas 3, serta uji kompetensi. Respons pertama adalah respon terhadap buku ajar yang penulis dapatkan dari PMM dengan link sebagai berikut. Respon kedua, penulis dapatkan dari pengamat independen. Respons ketiga, penulis dapatkan dari hasil umpan balik siswa terhadap pemanfaatan buku ajar dalam pembelajaran. 3. Refleksi aksi. Refleksi terhadap pelaksanaan aksi dapat saya deskripsikan sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan buku ajar berstrategi konflik kognitif berdampak pada miskonsepsi materi fluida statis siswa. Demikian praktek baik inovasi pembelajaran yang telah saya ciptakan. Besar harapan saya dapat menimbulkan potensi afeksi bagi orang lain untuk menerapkan dalam pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Saya, Dian Mufarida. Salam, maju bersama, hebat semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.